Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nama saya Indah Hapita dengan NIM 18113100059. Kelas KPI 4C. Mata kuliah Sosiologi Pendesaan dan Perkotaan. Tugas ujian akhir semester. Sosiologi Pendesaan. Teori dan definisi sosiologi pendesaan. Desa adalah suatu kesatuan hukum di mana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. Menurut C.S. Kansil, desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat, termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Bintarto, desa merupakan perwujudan atau kesatuan geografi, sosial, ekonomi, politik, dan kultural yang terdapat di situ. Suatu daerah dalam hubungannya dan pengaruhnya secara timbal balik dengan daerah lain. Strategi dakwah masyarakat pendesaan. A. Suatu rencana tindakan yang dirancang untuk mencapai tujuan baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. B. Analisis terhadap lingkungan baik yang bersifat eksternal maupun internal yang menunjukkan adanya kekuatan dan kelemahan dalam hal mencapai tujuannya. C. Keputusan pilihan pelaksanaan yang tepat dan terarah dalam pencapaian tujuan yang telah ditentukan. D. Rancangan guna menjamin ketetapan tujuan dan sasaran. Ciri-ciri keadaan kemasyarakatan di pendesaan. Ada beberapa karakteristik dakwah di daerah pendesaan antara lain yaitu 1. Metode dakwah yang biasa dilakukan di pendesaan biasanya secara langsung, misalnya dengan pengajian, tablik akbar, dan face to face. Hal ini disebabkan karena waktu dan rutinitas yang dilakukan orang pendesaan relatif masih rendah atau masih banyak waktu kosong serta sikap individualismenya masih rendah, dan menjadikan masjid atau musola sebagai tempat utama dalam berdakwah serta pesantren sebagai tempat utama untuk pendidikan anaknya. 2. Dari aspek pandai, biasanya cenderung lebih bersifat otoriter dalam hal penyampaian materi dakwahnya. Hal ini dikarenakan sifat mad'unya yang pasif dan mudah menerima, bukan kritikal, sehingga dengan sikap otoriter membuat mad'u mudah menerima apa saja yang disampaikan oleh dai. 3. Materi dakwah di pendesaan biasanya lebih bersifat agamis, contohnya seperti ibadah, fikih, akhlak, dan muamalah. Masyarakat pendesaan tidak begitu suka dengan materi dakwah yang disangkut pautkan dengan ilmu teknologi ataupun politik negara. 4. Citra dai menjadi hal yang sangat penting dalam menyampaikan dakwah di pendesaan dibandingkan dengan isi dakwah itu sendiri, karena sifat masyarakat desa yang sangat menghargai orang-orang yang berilmu dan berjiwa sosialitasnya yang tinggi. 5. Masyarakat di pendesaan lebih menyukai dakwah yang sesuai dengan tradisi mereka yang telah ada, artinya tidak mudah menerima pemahaman baru atau berbeda dengan pemahaman Islam yang telah ada di desa tersebut. Sosiologi perkotaan. Teori dan definisi sosiologi perkotaan. Pengertian sederhana dari sosiologi perkotaan adalah ilmu yang mempelajari hubungan antar manusia, baik sebagai individu maupun kelompok manusia yang hidupnya di kota. Karena spesifikasinya perkotaan, pembahasannya selalu berhubungan dengan sejarah, ciri, karakteristik, dan permasalahan kehidupan di kota dari berbagai sudut. Max Weber berpendapat kota adalah suatu tempat apabila penghuninya dapat memenuhi sebagian besar kebutuhan ekonominya di pasar lokal. Ciri kota menurut Max Weber utamanya adalah adanya pasar sebagai benteng yang mempunyai sistem hukum dan lain-lainnya bersifat kosmopolitan. Strategi dakwah masyarakat perkotaan. A. Strategi dengan pendekatan kajian keislaman. Konsep Islam tentang dakwah pada dasarnya bertujuan untuk memelihara fitrah manusia, mewariskan nilai-nilai dan pembentukan manusia seutuhnya yang berdasarkan pada Al-Quran dan Sunnah. Oleh karena itu, manusia dibekali dengan akal pikiran agar dapat menciptakan strategi penyebaran Islam yang dinamis, efektif, dan B. Strategi dengan pendekatan sosial. Pendekatan sosial merupakan strategi pendekatan dakwah dalam bentuk kegiatan sosial sebagai implementasi untuk menumbuhkan kepedulian masyarakat terhadap persoalan sosial masyarakat kota.
C. Metode dakwah. Metode dakwah adalah cara-cara tertentu yang dilakukan oleh seorang dai kepada mat'u untuk mencapai suatu tujuan atas dasar hikmah dan kasih sayang. Dakwah di masyarakat perkotaan bisa menggunakan beberapa metode dakwah. D. Materi dakwah. Melihat kondisi masyarakat perkotaan yang pada umumnya melihat sesuatu itu selalu diukur dari materi dunia saja dan tidak memperhatikan aspek lain dalam dirinya yang tidak dijangkau oleh kemodernan itu sendiri seperti aspek-aspek batinia dan aspek-aspek rohania. Maka materi-materi yang digunakan bisa berkaitan keimanan mereka seperti mengingatkan kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala dan bisa juga dengan materi kewajiban berzakat agar kepedulian sosial di masyarakatnya kembali timbul dan ada kenyamanan di dalam hati mereka atas kejenuhan kehidupan di perkotaan. E. Media dakwah. Sebagai contoh pendekatan kajian keislaman majelis taklim, jika ditinjau dari strategi dakwah, maka dapat dikatakan bahwa kajian merupakan wadah atau media dakwah Islamiyah yang bisa digunakan untuk kegiatan berdakwah.